Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Faid Jibran dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang baterai kering dan baterai alkali yang berupa bagian-bagiannya, reaksinya, arah aliran elektronnya, dan persamaan maupun perbedaan dari kedua baterai tersebut. Jadi ini adalah contoh dari baterai kering bermerek Panasonic ukuran AA, dan ini adalah contoh untuk baterai alkalin. Jadi yang pertama adalah bagian-bagiannya, yaitu bisa kita lihat di sini. Tengahnya ini ada batang grafit yang berperan sebagai katoda. Lalu di sekelilingnya itu terdapat pasta yang terdiri dari NH4Cl dan ZnCl2 yang berperan sebagai elektrolit. Terus di sekelilingnya lagi, hampir di bagian terluar ini, anodanya terdapat di sini yang berupa Zn atau seng. Terus yang anodanya ini juga berperan sebagai casing yang di bagian terluar ini merupakan plastik. Jadi reaksi yang terjadi pada baterai ini untuk menghasilkan listrik itu adalah reaksi kimia yang berupa di bagian anodanya ini, di bagian terluar ini, Zn yang berbentuk solid menjadi Zn2+ berbentuk aqueous plus 2 elektron, dan di katodenya, di batang grafitnya ini, 2 MnO2 berbentuk solid plus 2 NH4+ berbentuk aqueous plus 2 elektron menjadi Mn2O3 berbentuk solid plus 2 NH3 berbentuk aqueous dan H2O berbentuk liquid. Dan reaksi selnya jadi Zn solid plus 2 MnO2 solid plus 2 NH4+ aqueous menjadi Zn2+ aqueous plus Mn2O3 berbentuk solid plus 2 NH3 aqueous dan H2O liquid. NH3 yang terbentuk pada katode akan bereaksi dengan sebagian ion Zn2+ yang terbentuk di anode, membentuk senyawa kompleks Zn NH3 4 kali 2+ dengan persamaan 4 NH3 aqueous berbentuk aqueous plus Zn2+ berbentuk aqueous menjadi Zn NH3 4 kali 2+ berbentuk aqueous. Potensial yang dihasilkan dari sel Lange atau baterai kering ini adalah 1,5 volt. Aliran elektronnya ini dari anoda ke katoda, jadi dari sini ke tengah. Anodanya arus potensial akan mengalir dari anoda ke katoda, lalu diteruskan sampai ke kutub positif. Dari kutub negatifnya ke kutub positif, anoda dan elektrolit bereaksi, terbentuk senyawa baru yang menyisakan satu elektron. Reaksi antara katoda yang di tengah dengan elektrolit yang di sekelilingnya ini membutuhkan satu elektron, maka elektron dari reaksi anoda dikirim ke katoda agar katoda tersebut dapat bereaksi. Perpindahan elektron ini yang menimbulkan aliran listrik pada baterai sel kering ini. Selanjutnya adalah baterai alkali. Baterai alkali ini dinamakan baterai alkali dikarenakan baterai ini elektrolitnya bersifat alkali atau basa. Bagian-bagiannya itu dari yang terluar itu adalah yang pertama ini kan ini plastik. Terus di dalamnya ini berupa besi atau baja. Kenapa digunakan besi atau baja? Dikarenakan baterai alkali ini isinya merupakan serbuk, tidak digunakan besi atau baja, dia dapat merusak lingkungan karena bersifat toksik atau racun. Terus lanjut, bagian selanjutnya itu ada bagian dalamnya, yaitu berupa MnO2 sebagai katoda yang mengelilingi anoda bersama dengan KOH yang berupa elektrolit. Terus di bagian tengahnya ini, jika sudah habis dia akan berwarna putih kebiruan. Ini. Di itu adalah
Zn atau seng yang berperan sebagai anoda. Baterai alkalin ini berupa serbuk anodanya, sehingga akan langsung bereaksi untuk menghasilkan aliran listrik dari kutub negatif ke kutub positif tanpa memerlukan perantara seperti baterai kering. Ini itu reaksi selnya. Di katodanya reaksinya itu 2NH4+ berbentuk aqueous plus 2MnO2 berbentuk solid plus 2 elektron menjadi Mn2O3 berbentuk solid plus 2NH3 berbentuk aqueous plus H2O berbentuk liquid. Di anodanya terjadi reaksi Zn berbentuk solid menjadi Zn2+ berbentuk aqueous plus 2 elektron. Sudah. Reaksi selnya menjadi 2NH4+ plus 2MnO2 plus ZnS menjadi Mn2O3 berbentuk solid plus 2NH3 berbentuk aqueous plus H2O berbentuk liquid plus Zn2+ berbentuk aqueous. Kelebihan dan kekurangan dari baterai alkali ini adalah, kelebihannya pada pembebanan yang tinggi dan terus-menerus mampu memberikan umur pelayanan 2-10 kali pemakaian daripada sel baterai kering biasa atau sel lance. Tapi kekurangannya baterai ini hanya sekali pakai. Terus kelebihannya lagi sangat baik dioperasikan pada temperatur rendah sampai minus 25 derajat Celcius. Namun densitas energi yang dihasilkan pun rendah. Terus selanjutnya itu baterai yang sering digunakan adalah zinc alkalin, manganes oksid yang memberikan daya lebih per penggunaannya dibandingkan baterai sekunder. Zinc alkalin manganes oksid mempunyai umur yang lebih lama, tetapi agak sulit untuk diproduksi secara massal. Terus tahan terhadap beban berat seperti overcharging, overdischarging, dan tahan lama. Namun biaya metal yang digunakan untuk elektrodanya ini sangat mahal, sehingga harga baterai alkalin ini biasanya lebih mahal dibandingkan dengan baterai biasa. Jadi sekarang masuk di perbedaannya. Perbedaannya dari segi susunannya itu, baterai biasa kutub positifnya itu atau katodanya itu dari batang grafit, sedangkan baterai alkali positifnya itu atau katodanya itu dari mangan dioksida atau MnO2. Lalu elektrolit pada baterai biasa itu dari NH4 pasta, NH4Cl, dan MnO2. Nah, perbedaannya itu MnO2 pada baterai kering itu digunakan sebagai elektrolit, sedangkan pada baterai alkali itu dia sebagai katoda. Jadi selanjutnya kalau persamaannya itu prinsip kerjanya sama. Kutub positif dan kutub negatif apabila dihubungkan dengan konduktor listrik akan terjadi aliran elektron dari kutub negatif menuju kutub positif yang akan menimbulkan arus listrik. Aliran elektron ini menyebabkan adanya reaksi kimia. Bila semua reaksi telah terjadi, maka kapasitas baterai akan habis karena tidak ada aliran elektron lagi. Terus perbedaannya lagi, baterai kering ini dia lebih tahan lama dibandingkan baterai alkali, karena baterai alkali ini elektronnya terjadi secara spontan. Dia merupakan serbuk sehingga dia lebih tahan lama dibandingkan baterai biasa. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.